mengalami pengurangan akibat adanya remisi tersebut. Aturan pemberian remisi ini dapat dikatakan sebagai norma yang usang of the death norm, artinya norma tersebut sudah tidak bisa dipakai lagi untuk kondisi saat sekarang ini. Oleh karena itu, pemerintah diwajibkan untuk melakukan sebuah pembaruan hukum dengan cara melakukan penafsiran secara sistematis bahwa seseorang yang telah menjalani hukuman pidana atau sedang menjalani hukuman pidana dengan haknya sebagai narapidana untuk mendapatkan remisi atau pengurangan masa pidana berdasarkan sistem hukum pidana sudah tidak dapat lagi diterima atau narapidana tersebut sudah tidak berhak mendapatkan pemotongan masa pidana. Beberapa aspek dalam perumusan penghapusan aturan pemberian remisi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Penegakan hukum pada pelaku kekerasan seksual haruslah beracuan pada peraturan yang berlaku saat ini. Sementara aturan pemberian remisi bagi narapidana kasus kekerasan seksual terhadap anak sudah tidak lagi mencerminkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena meskipun hak-hak narapidana juga dihormati sebagai hak asasi manusia, namun penderitaan korban yang sudah hancur dan pasti membekas hingga seumur hidup sebenarnya tidak dapat diukur dengan pemindahan bagi pelaku saja. Namun yang menjadi sorotan pada penelitian ini, narapidana pelaku seksual terhadap anak yang sedang menjalani proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan, setiap narapidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, dalam pasal 14 ayat 1 huruf I, yaitu narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana atau remisi. Pemberian remisi memang merupakan salah satu hak narapidana dan anak pidana yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Sepanjang ini dia berlakuan baik tanpa membedakan penggolongan jenis. Oleh sebab itu, pelayanan pemberian remisi adalah cerminan dari perlindungan terhadap hak asasi manusia. Ironisnya, dari pemberian remisi bagi narapidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak dirasakan sangat tidak relevan dengan penderitaan yang dialami oleh anak sebagai korban seumur hidup. Keadilan yang dijunjung tinggi dalam penegakan hukum memang selalu dikumandangkan. Lalu bagaimana dengan kondisi yang seperti ini? Yakni kondisi di mana pelaku atau narapidana kekerasan seksual terhadap anak bisa dengan mudah berkurang masa pidananya. Oleh sebab itu, keberadaan aturan tentang pemberian remisi bagi narapidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak perlu dilakukan pembaruan yang didukung dengan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis. Sebagai rasiologis dari isu hukum yang adanya norma yang usang out of the death norm, perlu disadari bahwa tujuan landasan roh rasiologis ini untuk perumusan suatu aturan harusnya jelas, sehingga nantinya materi muatan yang akan dibentuk juga akan jelas. Hal ini dikarenakan penyusunan materi muatan harus mengacu kepada kebutuhan untuk memenuhi tujuan aturan yang dirumuskan tersebut. Dari aspek fisiologis, cita hukum dan residen tersebut tumbuh dari sistem nilai. Semuanya itu bersifat fisiologis, artinya menyangkut pandangan mengenai hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai tersebut baik sebagai sarana mewujudkan dalam tingkah laku masyarakat. Dilihat dari teori filsafat Pancasila mengenai kasus pelecehan seksual terhadap anak, ini sangatlah jelas melanggar hukum karena bentuk penyiksaan di mana orang yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksualnya. Kasus ini termasuk pelanggaran sila Pancasila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana sila ini menjelaskan mengakui persamaan derajat, persamaan hak, persamaan kewajiban antar sesama manusia. Aspek selanjutnya adalah sosiologis. Dapat diartikan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Dasar sosiologis dari suatu aturan yang dibentuk kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Status kejahatan kekerasan seksual ini yang sudah masuk dalam lingkup extraordinary crime menunjukkan bahwa segala bentuk penanggulangan sampai pada pemberian sanksi berupa pidana yang juga harus dipertegas dan tajam. Dalam hal ini kaitannya kekerasan seksual anak yang mana pelakunya dalam menjalankan hukuman pidana penjara berhak mendapatkan remisi. Oleh karena itu, hukum positif akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Aspek selanjutnya adalah aspek yuridis. Pembentukan peraturan perundang-undangan dan pembaruan peraturan yang usang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B yang menyatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan.
Dengan demikian, pemerintah Indonesia tidak hanya mengakui hak-hak anak yang perlu dilindungi, tapi juga mengakui tanggung jawab negara untuk menjamin terpenuhnya hak-hak anak, yaitu hak-hak untuk mendapatkan keadilan yang setinggi-tingginya terhadap perbuatan yang terjadi kepada dirinya akibat kekerasan seksual. Poin 4, keadilan bagi anak sebagai korban kekerasan seksual dalam kaitannya dengan pemberian remisi. Perumusan penghapusan aturan pemberian remisi sebagai landasan dalam mencapai keadilan korban. Berdasarkan teori keadilan Plato, keadilan diproyeksikan pada diri manusia sehingga yang dapat dikatakan adil adalah seorang yang mampu mengendalikan diri dan perasaannya yang dikendalikan oleh akal. Metode untuk mewujudkan keadilan adalah dengan mengembalikan masyarakat pada struktur aslinya. Misalkan, jika seorang sebagai guru baiklah tugasnya hanya mengajar saja. Seharusnya sebagai seorang guru yang memberikan edukasi dan contoh yang baik dan berbudi luhur kepada anak didiknya, justru perbuatan keji ini dilakukan dirinya sendiri. Ini salah satu contoh kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang guru terhadap anak. Sehingga pemberian remisi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak akan sangat tidak relevan jika masih tetap digunakan dan tidak dilakukan pembaruan hukum karena norma dinyatakan di dalamnya sudah usang dan tidak cocok lagi diterapkan pada kondisi yang sudah sangat urgent. Konsep nilai-nilai keadilan dalam perspektif korban kekerasan seksual terhadap pemberian remisi bagi pelaku. Secara tegas dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan dan kejahatan seksual. Dalam KUHP yang juga beberapa pasal yang memberikan perlindungan bagi anak terhadap kekerasan seksual, perlindungan terhadap anak ditujukan dengan pemberian hukuman atau sanksi pidana bagi pelaku. Hal ini tercantum dalam KUHP pasal-pasal sebagai berikut. 1. Masalah persetubuhan diatur dalam pasal 287, 288, 291. Kedua, perbuatan cabul diatur dalam pasal 289, 292, 293, 294, 295, 298. Dalam pemikirannya, Plato mengartikan keadilan sebagai the supreme virtue of the God state, yang berarti bahwa keadilan merupakan suatu kebijakan tertinggi yang dari negara yang baik. Dalam definisi tersebut, pemikiran Platonis menjadi hal yang masuk akal sehingga seorang yang tidak dianggap sebagai orang yang tidak menyadari kebaikan dan tugas sesuai dengan situasi kehidupan mereka, serta juga dianggap sebagai orang yang telah memperlakukan orang lain lebih buruk dari yang seharusnya. Dalam konteks individual, maka keadilan menurut Plato dapat didefinisikan sebagai melakukan tindakan yang merupakan urusannya sendiri tanpa harus mengganggu orang lain. Maka dapat dikatakan bahwa seorang yang dengan tega melakukan kekerasan seksual terhadap anak konteks individual amat sangat terlihat karena sangat mengganggu orang lain. Keadilan dalam konsep Plato sangat dipengaruhi oleh harapan kolektif. Kesimpulan. Kesimpulan. Halo, kesimpulan. Siap. Ya. Kesimpulan, rasiologis penghapusan aturan pemberian remisi pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat dilihat dari aspek filosofis, sosiologis, yuridis. Aspek filosofis pada sila Pancasila kedua, kemanusiaan yang adil beradab. Aspek sosiologis, kekerasan seksual terhadap anak merupakan extraordinary crime. Aspek yuridis, pasal 28B Undang-Undang 1945. Untuk mewujudkan keadilan bagi korban, penghapusan aturan pemberian remisi pelaku kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan teori Plato yang merupakan suatu konsepsi terhadap keadilan moral yang dasarnya keselarasan. Mohon izin saran untuk dibacakan, Prof. Ya, cukup. Siap. Terima kasih. Terima kasih dari Pak Rahman ya. Rahman. Siap. Berikutnya adalah mohon izin Pak Zainuddin. Apa ke mahasiswa dulu, Pak? Siap, mahasiswa dulu nggak apa-apa, Prof. Boleh. Pak Robi ini yang kelihatan. Robi Sujana, silakan.
ada Pak Robinya? Kalau belum siap, Bu Ratna Sri Wardani. Ya juga ya. Arista Widya, silakan. Pak Arista. Arista Widya. Mic-nya dibuka dulu. Oke. Oh iya Prof, siap. Mau tanya Prof masalah Pak Miftahul Rahman, masalah pencabulan ini diatur dalam undang-undang pasal berapa? Dalam undang-undang nomor berapa Pak Miftahul Rahman? Dalam KUHP, Mas. Pencabulan. Tepatnya di pasal berapa? Di pasal 289, 292, 293, 294, 295, 298. Ini kan penelitiannya normatif kan ya? Siap. Bisa dijelaskan enggak Pak Miftahul Rahman, artinya concern-nya itu di mana penelitian ini? Apakah di konflik normanya atau di hal lain gitu? Jadi begini, baik saya jawab terkait penelitian kami merupakan penelitian normatif yang mana kita berdasar kepada korban yang akan dilakukan prosesnya, termasuk juga terhadap pelaku bagaimana mendapatkan keadilan. Begitu Mas. Iya mungkin itu saja Prof. Mungkin ada tambahan dari Profesor. Udah itu aja. Silakan Pak Budi Erianto ya. Monggo Pak Budi. Terima kasih Prof. Kami tetap memberikan semangat bagi masa-masa saat ini. Tetap semangat Pak Rahman. Siap. Terima kasih Prof. Oke, Ratman, Desi, siapa nih? Silakan Pak Rahman. Pak Beta. Siap, nihil Prof. Nihil Prof. Oke. Langsung Pak Muhammad Senudin, silakan. Senudin, silakan Pak. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Profesor Dr. Made Warka sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk membahas hasil penelitian saudara Miftahul Rahman ya. Dari judulnya, sejujurnya saya sampaikan cukup menarik ya, dan masih cukup aktual dan juga relevan juga kalau misalnya dibahas ya untuk dijadikan salah satu judul penelitian dalam level tesis ini. Pak Rahman, judulnya dibuka. Saya berharap Mas Miftahul Rahman mengetahui dengan sangat baik cakupan dari beberapa istilah yang digunakan dalam judul itu. Jadi Anda kalau menggunakan istilah rasio legis itu, rasio legis itu Anda harus paham ruang lingkup pengertiannya. Jadi itu penting dipahami ruang lingkupnya supaya nanti ruang lingkup analisisnya juga pas gitu. Jadi bagaimana Anda menganalisis dua permasalahan yang dirumuskan itu sesuai konsep dari rasio legis yang dimaksud. Ya. Tadi sudah disampaikan sama Anda di awal bahwa rasio legis itu mencakup paling tidak 3 ya. Jadi rasio legis yang berhubungan dengan aspek filosofis, kemudian yang berhubungan dengan aspek sosiologis dan juga berhubungan dengan aspek yuridis ya. Nah, itu penting ya. Artinya
definisi konsep terkait rasio legis itu dipahami dengan baik ya. Jadi ruang lingkupnya dipahami dengan baik supaya nanti ruang lingkup kajiannya juga matching gitu ya dengan definisi konsepnya. Nah, itu masukan saya yang pertama. Kemudian yang kedua, saya masuk ke substansi Mas Miftah ya. Kalau misalnya Anda setuju, ya, tadi dari uraian awal sampai akhir, dari judulnya itu Anda sebenarnya setuju, ya, ada sesuatu di pikiran Anda. Jadi sejak mencantumkan atau menentukan judul, Anda sebenarnya itu kan sudah ada semacam apa namanya asumsi gitu ya, walaupun ini harus dibuktikan ya, asumsi bahwa yang namanya remisi untuk pelaku kekerasan seksual terhadap anak itu harus dihapus gitu. Jadi sebelum Anda meneliti, asumsi itu sudah terbangun lebih awal di pikiran Anda gitu. Nah, itu kemudian tercermin dalam rumusan masalahnya. Jadi hipotesis ya atau asumsi ya. Kalau ini kan kualitatif ya, tidak pakai hipotesis ya. Itu tercermin di latar belakangnya ya, bahwa perlu dihapus pemberian remisi terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak itu. Ya. Kemudian di pembahasannya sampai judulnya gitu kan. Cuman yang saya sarankan ya, tidak berhenti pada usaha menghapus itu. Jadi kalau misalnya Anda membangun argumentasi di sini, membangun analisis di sini, bahwa penghapusan remisi itu sangat penting untuk melindungi anak dari kekerasan seksual ya. Nah, tapi sayangnya Anda tidak memberikan analisis solusi ya. Artinya apa? Anda menghapus sesuatu kebijakan hukum, ya, menghapus konstruksi hukum, itu mestinya kan menawarkan konstruksi hukum baru. Ya. Itu mestinya yang Anda lakukan di penelitian ini. Saya tidak melihat itu di sini. Jadi Anda hanya membahas tentang rasio legis yang berhubungan dengan perlunya menghapus aturan remisi itu. Ya. Tapi setelah itu Anda tidak membangun konstruksi hukum baru, ya, tidak membangun konstruksi hukum baru. Ya. Setelah dihapus ini, konstruksi hukum apa yang bisa Anda tawarkan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap anak dari kekerasan seksual itu? Di sini tidak ada, belum masuk ke sana menurut saya. Jadi menurut saya apresiasi kalau misalnya Anda dengan segala argumennya, analisisnya ya dalam menjawab rasio legis dari perlunya menghapus aturan remisi itu ya. Tapi setelah itu saya berharap Anda memberikan seperti yang saya sampaikan tadi, memberikan yang namanya konstruksi hukum baru atau kebijakan hukum baru ya. Setelah itu dihapus ya, kebijakan hukum apa yang sekiranya lebih bisa melindungi kepentingan anak itu, ya kan? Konstruksi hukum apa yang sekiranya bisa Anda tawarkan untuk semakin melindungi anak dari kekerasan seksual itu. Nah, saya berharap tulisan Anda itu bahasanya sampai ke sana. Silakan ditanggapi dulu sebelum saya lanjutkan. Siap, baik, saya tanggapi Bapak terkait konsep rasiologis, bahwa rasiologis itu merupakan pemikiran yang melandasi menurut akal sehat atau akal budi atau nalar, yang mana juga perkembangan di masyarakat yang merupakan alasan atau tujuan atas lahirnya peraturan. Kemudian terkait konsep tersebut sudah ada aturan yang mengatur di situ terkait perlindungan anak, di mana di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 sudah diatur tentang perlindungan anak. Jadi menurut kami sudah ada aturan yang mengatur di situ terkait undang-undang tersebut. Begitu Bapak. Baik, saya lanjutkan ya. Oke lah, apapun tanggapan Anda,
saya apresiasi, tapi saya berharap kalau masih cukup waktu, masih cukup waktu sebelum Anda maju ke sidang akhir, saya ingin Anda membahas lebih dalam lagi, lebih lanjut lagi tentang perlunya Anda memberikan tawaran konstruksi hukum baru. Perlunya Anda memberikan tawaran kebijakan hukum baru tentang penghapusan tentang sesuatu setelah terjadi penghapusan ini. Jadi Anda kan menginginkan ini dihapus, remisi untuk pelaku kekerasan seksual, ya kan? Nah, setelah itu Anda tawarkan kebijakan hukum apa gitu yang bisa menggantikan yang dihapus tadi. Ya. Konstruksi hukum apa yang bisa Anda tawarkan setelah berhasil meyakinkan bahwa memang harus dihapus ini gitu. Remisi untuk pelaku kekerasan seksual ini. Ya. Nah, saya berharap itu nanti bisa ke situ kalau misalnya masih cukup waktu dalam 1 minggu 2 minggu ini ya. Yang pertama, ya itu substansi pertama yang perlu saya koreksi. Kemudian yang kedua, Mas, itu kan remisi itu kan diatur di Perpres ya, di Kepres ya. Kepres 174 tahun 1999. Ya kan? Jadi yang mengatur tentang remisi, pemberian remisi itu diatur melalui Kepres. Ya. Sementara di atas Kepres itu ada undang-undang. Ya. Nah, hubungannya dengan perlindungan anak itu ada undang-undang tentang perlindungan anak. Ya. Belum lagi di atas undang-undang itu ada Undang-Undang Dasar 45. Ya. Nah, seperti yang sampaikan itu tadi. Ya. Nah, menurut Anda, apakah Anda bisa membuktikan di dalam pembahasan penelitian ini bahwa pemberian remisi untuk pelaku kekerasan seksual terhadap anak ini sebenarnya tidak sesuai atau paling tidak semangatnya ya atau spiritnya ya itu sebenarnya tidak mencerminkan apa-apa yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal berapa tadi itu, kemudian juga tidak mencerminkan semangat dalam hal melindungi anak sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak. Apakah ini dibahas juga di sini tentang norma-norma di dalam Kepres dalam hubungannya dengan norma-norma perlindungan anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak? Apakah dibahas juga di sini? Siap Bapak, kami tanggapi. Di situ sudah dibahas di dalam landasan yuridis ketentuan yang menjadi dasar hukum bagian suatu peraturan. Di situ ada landasan formal dan landasan material, yang mana di landasan formal yang memberikan kewenangan instansi tersebut untuk membuat peraturan tertentu di pasal 5 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian di materi, di landasan yuridis materi mengatur hal-hal tertentu di pasal 28B Undang-Undang 1945 berhak atas kelangsungan hidup, kembali dan berkembang untuk serta berhak atas perlindungan dari kekerasan. Begitu Bapak. Ya, maksud saya seperti ini Mas Miftah. Jadi di Kepres 174 tahun 99 itu memang tidak diatur secara khusus tentang pemberian remisi terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Itu memang tidak diatur. Itu kan hanya mengatur pemberian remisi untuk seluruh narapidana. Itu menjadi ya. Jadi dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan remisi itu dapat diberikan gitu. Nah, jadi sekali lagi Kepres itu memang tidak mengatur secara khusus tentang pemberian remisi khusus pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Itu kan sebenarnya tafsiran ya, artinya penerima diberikannya remisi itu karena pertimbangan-pertimbangan, ya kan? Pertimbangan dari yang berwenang ya, sehingga kemudian memberikan remisi itu, ya kan? Nah, saya pengen Anda memberikan analisis ya. Memberikan analisis bahwa ya itu tidak sesuai dengan semangat melindungi anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak,
dan juga tidak sesuai dengan semangat Undang-Undang Dasar 45 dalam hal melindungi hak anak, hak asasi manusia gitu. Ya. Itu maksud saya. Jadi itu kepres, Mas. Kepres, tapi harus ada hubungannya dengan undang-undang yang lain, ya, gitu. Terutama Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya, itu. Silakan ditanggapi lagi. Ada yang mau ditanggapi sebelum dilanjutkan? Tapi menurut dasar hukum di sini tentang pemberian remisi itu juga ada turunannya, Bapak. Jadi di dalam Kemenkumham RI M09HN02 tentang pelaksanaan keputusan yang mengatur di atasnya. Kemudian ada juga terkait Kemen Kehakiman nomor M04HN0201 tahun 2000 tentang pemberian remisi tambahan bagi narapidana dan anak pidana. Seperti itu, Bapak. Jadi ada turunannya lagi seperti itu, Bapak. Di dalam dasar hukum remisi, pemberian remisi tersebut. Begitu, Bapak. Ya, maksud saya begini, Mas. Mereka memberikan remisi, itu kan ada dasar hukumnya. Iya kan? Ya. Dasar hukumnya itu kepres. Kemudian keputusan Menteri Hukum dan HAM juga. Iya kan? Ya. Mereka punya dasar hukum itu, gitu loh. Cuman Anda sebagai peneliti di dunia akademik ini menilai ya, bahwa pemberian remisi ini untuk saat ini ya, berdasarkan penelitian sampean itu sudah termasuk norma usang gitu kan. Sampean kan bilang gitu, itu sudah usang ya, itu nggak perlu diberikan lagi gitu loh. Ya. Nah, untuk mendukung pernyataannya sampean yang menyatakan bahwa itu norma usang yang harus dihapus, ya kan? Karena bertentangan misalnya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, itu kan harus dibangun argumentasinya di sini, Mas. Harus dibangun argumentasinya di sini. Ya, ada undang-undang yang lebih tinggi, ya, yang menurut sampean itu perlu direnungkan kembali gitu ya oleh mereka-mereka yang punya kewenangan memberikan remisi itu gitu loh. Ya kan? Siap. Itu baik itu. Kemudian yang terakhir, seandainya sampean memang sudah berkesimpulan bahwa perlu dihapus gitu, ya kan? Ini perlu dihapus. Nah, kemudian setelah dihapus ini, Anda punya enggak tawaran agar perlindungan terhadap anak ini lebih maksimal ya dari hal-hal yang disebutkan tadi ya, dalam hal terhindar dari kekerasan seksual ya. Ada nggak tawaran yang Anda sampaikan di sini? Seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Untuk sementara tidak ada ini, Pak. Oh, belum ada ya? Ya. Oke. Berarti ada temuan di sini ya, satu. Ya. Ya. Kemudian saya ini Mas, sampean menggunakan beberapa teori termasuk teorinya Plato tentang keadilan. Tapi saya tidak melihat penggunaan teori ini cukup tajam digunakan dalam analisis ya. Jadi Anda kalau menggunakan teori-teorinya termasuk teorinya Plato tentang keadilan, kemudian dipakai untuk menganalisis permasalahan yang dirumuskan di sini, ya, usahakan itu benar-benar digunakan dalam menganalisis permasalahan-permasalahannya. Jadi, ya, maksud saya untuk menggunakan teori itu, ya, kemudian sampai kepada kesimpulan bahwa berdasarkan teorinya Plato tentang keadilan, bahwa pemberian remisi ini tanda petik tidak adil begitu ya untuk saat ini. Nah, itu untuk menyatakan kesimpulan itu harus ada argumentasi, ada analisis ya yang bisa nyambung gitu, Mas. Saya di sini masih masih agak lompat-lompat gitu. Jadi belum tata pikirnya masih lompat-lompat, tidak runtun gitu. Jadi dari teorinya Plato tentang keadilan sampai kepada kesimpulan bahwa ini tidak berkeadilan sesuai keadilan yang dicetuskan oleh Plato.
Nah, ini kan perlu analisis yang runtun gitu. Ya. Nah, di sini saya lihat masih agak lompat-lompat gitu. Ya. Siap. Baik, saya kira itu sementara yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau misalnya ada tambahan, kalau cukup waktu nanti saya tambahkan di terima kasih, saya kembalikan kepada Prof. Made. Dr. Muhammad Zainuddin. Juga banyak kritisi gitu ya. Mudah-mudahan Pak Mas ini Rahman lebih sempurna. Siap. Ya, Pak Rahman, nanti saya beri masukan juga ini ya. Siap, Prof. Yang pertama berkaitan dengan masalah. Itu diganti aja bagaimana sehingga dilanjut tidak bisa diselesaikan. Kalau apa itu kan jawabannya sangat singkat sekali. Halo. Mohon izin diulang, Prof. Kurang putus-putus suaranya, Prof. Iya, kelihatannya ada gangguan ini. Siap. Oke. Untuk masalah nomor 1 itu pakai bagaimana. Ya. Yang sebelumnya kan apa? Kemudian mau pipet lagi. Bisa berpacaran lah. Ini sebenarnya masuk ke sini. Jadi suaranya dari kantor ini, Pak Rahman ini masuk ke sini. Siap, Prof. Ya. Yang suara dari Prof kurang jelas, Prof. Jadi putus-putus di sini, Prof. Oke. Nah, ini teknologi saya nggak tahu juga ya caranya gimana. Lanjut Mas ya. Ye, Prof. Siap. Kemudian tujuan penelitian sesuaikan dengan masalah. Siap, Prof. Nah, kemudian setelah lihat pendekatan masalah pada halaman 11. Di sana menyampaikan perundang-undangan, filosofis dan sebagainya. Berkaitan dengan apa yang ditanyakan oleh Dr. Muhammad Zainuddin, mungkin di sana perlu tambah pendekatan kasus. Pendekatan kasus untuk menjawab tentang problematiknya yuridisnya itu. Siap. Kemudian kesimpulan, Mas Rahman menyampaikan bahwa meningkatnya kekerasan terhadap anak itu ya. Tadi saya dengarkan meningkatnya kekerasan terhadap anak. Nah, di sini perlu informasi. Bagaimana meningkatnya itu? Itu berujung meningkatnya. Tapi harus ada informasi. Mungkin tahun ke tahun ada suatu peningkatan kekerasan terhadap anak. Nah, ini bukan berarti penelitian sosial, tapi untuk pelengkap saja. Ya, yuridis begitu. Sehingga kata peningkatan ini bisa diterima. Halo. Nah, kesimpulan saya lihat itu terlalu pendek sekali. Jadi menunjukkan aspek filosofis. Nah, ini perlu dipahami. Jadi kalimat sosiologisnya gimana, yuridisnya gimana, filosofisnya gimana. Jadi bentuk kalimat bukan singkat lagi begitu. Siap. Kesimpulan yang pertama. Kemudian kalau saran, di sana kalau sarannya itu kan pemerintah, orang tua dan masyarakat. Cukup pada masyarakat saja. Bukan lagi pada orang tua, ya. Masyarakat itu sudah menyangkut pada orang tua. Nah, kemudian
di dalam penelitian ini memang dengan judul ini Tidak ada suara, Prof. Mohon maaf, Halo? Prof. Suaranya tidak ada, Prof. Suaranya, Prof. Waduh, kenapa ya ini ya? Padahal sudah dibuka ini. Siap. Halo? Ya sudah, Prof. Sudah ada suaranya lagi, sudah baik Siap. lagi. Ada Silakan suaranya, dilanjut. Prof. Konsep yang tadi disampaikan oleh Pak Sanudin ini sangat menarik. Nah, itu bisa dikembangkan nanti kalau Pak Rahman melanjutkan ke S3. Siap. Ya. Memang judulnya sangat bagus kalau dikembangkan ke S3 begitu ya. Dan juga teorinya belum mendalam. Teori sebagai visualisis itu belum mendalam. Minimal ada kata-kata yang menyelesaikan suatu permasalahan dalam itu. Nah, kalau saya lihat secara keseluruhan ini sudah memenuhi standar minimal ya. Tapi untuk maksimal ya dilengkapi lagi teori-teori dalam penyelesaian suatu masalah satu, teori-teori penyelesaian masalah dua yang koherennya nanti kan menjadi suatu kesimpulan. Siap. Nah, kesimpulan tidak sempurna karena teorinya belum dipakai secara tajam gitu. Siap. Ya, Mas Rahman. Siap. Nah, kesimpulannya begini. Kalau judulnya bagus, tapi kalau pembahasannya tidak bagus, akhirnya juga nggak bagus. Ya. Artinya apa? Tesis yang bagus itu kan ada hubungan. Benang merahnya itu harus jelas. Siap. Ada judul, problematik hukumnya jelas. Ya, muncul dua masalah. Nah, masalah ini harus diselesaikan berdasarkan teori-teori. Ya. Jadi Pak Sanudin ini teorinya belum tajam katanya Pak ya. Ya Pak Sanudin ya. Jadi teori-teori ini harus diperjelas, pertajam. Ada teori A dan B untuk menyelesaikan masalah nomor 1, misalnya ya. Ada teori E dan D untuk menyelesaikan masalah 2. Nah, penyelesaian inilah akan menjadi suatu kesimpulan. Jadi jelas ada kesimpulannya. Sehingga kesimpulan awal aspek sosiologis, filosofis itu tidak kesimpulan itu. Ya. Cuplikan-cuplikan sangat kurang mendalam. Siap. Begitu, nanti disempurnakan lagi Pak Rahman. Prinsipnya ini kalau saya lihat sementara cukup bagus, tapi bagus di sini bukan berarti sudah selesai ya. Perlu disempurnakan apa yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Zainuddin. Siap. Ya, begitu panjang lebar sehingga harapannya tesis yang Anda buat ini lebih sempurna. Terima kasih Pak Zainuddin, masukannya Pak Zainuddin yang luar biasa. Selanjutnya, apalagi ini Pak Zainuddin? Saya tambahkan sedikit, Prof ya. Oh, silakan Pak Zainuddin. Seperti yang disampaikan oleh Prof Made tadi, sebenarnya tulisan saudara ini sudah baik ya. Ya. Walaupun perlu ada perbaikan-perbaikan, penyempurnaan. Masih ada waktu sebelum Anda maju di sidang akhir, masih ada waktu untuk diperbaiki, Mas Miftah. Ya. Suara saya terdengar jelas, Mas Miftah ya? Siap, terdengar jelas. Tadi disampaikan, walaupun isinya ini sudah sesuai rumusan permasalahan yang dirumuskan, ya, tapi ada beberapa tampilan-tampilan yang itu biasanya dibaca oleh penguji, Mas Miftah. Jadi penguji itu kan tidak cukup waktu untuk membaca keseluruhan isinya. Ya. Karena tidak cukup waktu, saya kasih bocoran sedikit. Itu biasanya yang dibaca itu judulnya, makanya judulnya harus fix.
tampilan judulnya itu harus fix dan memang terlihat menarik sekali sesuai yang ditentukan sama pasca gitu ya. Itu kan judul yang baik seperti apa kan sudah disampaikan tuh waktu mata kuliah metodologi penelitian hukum ya. Kemudian di buku pedoman juga sudah dijelaskan. Nah itu. Kemudian rumusan masalahnya juga itu matching tidak dengan judulnya. Nah itu yang dilihat sama penguji. Kemudian kalau tidak bisa baca keseluruhan, biasanya penguji juga baca abstraknya, Mas Miftah. Saya perhatikan abstraknya Anda ini tidak lengkap. Jadi coba Anda buka abstrak. Abstrak itu harus bisa menjelaskan keseluruhan isi secara ringkas. Ya. Kalau saya dulu kuliah di UGM itu abstrak itu sama dengan intisari. Intisari dari keseluruhan isi dari penelitian itu harus tercakup dalam abstrak. Misalnya ya, sekedar kasih gambaran ya. Misalnya alinea pertama itu isinya latar belakang dan permasalahannya. Ya. Alinea kedua itu isinya tujuan dan manfaatnya. Alinea ketiga itu metodologinya, metodologi penelitian yang digunakan. Nah kemudian alinea keempat itu hasilnya. Ya. Hasil penelitiannya itu apa? Misalnya ada redaksi seperti ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa itu langsung apa jawaban terhadap permasalahan pertama, apa jawaban terhadap permasalahan yang kedua. Di sini di abstraknya yang Anda tulis ini hasilnya nggak ada, belum ditulis di sini. Ya, tidak ada di situ penjelasan singkat ya yang memberikan informasi bahwa penelitian ini memberikan hasil tentang apa, melahirkan hasil apa. Hasilnya itu apa? Di sini belum ada. Ya. Saya perhatikan itu di abstrak-abstrak pada umumnya itu yang saya pernah bimbing itu harus ditunjukkan hasilnya. Ya. Penelitian ini menunjukkan bahwa satu ke samping ya. Kemudian hasil yang kedua apa? Titik. Ya. Itu hanya satu halaman saja, satu spasi, satu halaman. Jadi benar-benar menjadi intisari dari keseluruhan isi dari penelitian tesis ini. Kemudian Mas Miftah, biasanya penguji itu, ini saya kasih tahu ya sebelum Anda maju di sidang skripsi, penguji itu juga melihat langsung ke kesimpulannya. Kalau tidak cukup waktu baca semua pembahasannya, langsung ke kesimpulannya. Nah, tadi disampaikan oleh Prof. Made, kesimpulannya sampean itu belum menjawab permasalahan. Misalnya kesimpulan pertama tentang rasio legis dalam aspek filosofisnya, ya kan? Itu dianggap bertentangan atau kurang sesuai dengan semangat sila kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Itu belum mencerminkan rasionalisasinya apa, reason the track-nya itu apa gitu. Kenapa dianggap tidak sesuai dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab? Itu tidak disebutkan di situ. Kemudian dari aspek sosiologisnya, itu tidak tercermin di sini. Rasio legisnya nggak muncul gitu, Mas Miftah. Jadi tolong disempurnakan lagi gitu, ya. Kemudian kesimpulan yang kedua itu kan berbicara perlindungan hukum terhadap anak. Ya, yang mengalami kekerasan seksual, ya, itu apa bentuk perlindungan hukumnya setelah anak mengalami kekerasan seksual, ya, perlindungan hukumnya bagaimana, ya, bagaimana kita bisa memenuhi hak-hak anak setelah dia mengalami kekerasan seksual itu, apa yang hukum bisa berikan kepada anak, itu nggak muncul di sini. Hak-hak apa yang bisa diberikan hukum terhadap anak yang mengalami kekerasan seksual itu di sini nggak muncul gitu, ya. Nah saya kira itu tambahan dari saya. Jadi ya minimal judulnya fix, rumusan masalahnya matching, ya, kemudian abstraknya juga mencerminkan keseluruhan isinya, metodologinya juga matching, kesimpulannya juga menjawab permasalahan, minimal itu. Yang harus baik, tampilannya itu harus baik kalau yang saya sebutkan ini.
bagaimana kajian pustakanya, bagaimana pembahasannya. Kalau sampai berhalaman-halaman itu memang jujur, tidak semua penguji itu membaca detail sampai semuanya. Kalau cukup waktu ya dibaca, kalau tidak cukup waktu hanya bagian-bagian itu yang kami baca biasanya. Ya. Saya kira itu, saya sampaikan terima kasih kepada Prof. Made sudah memberikan kesempatan yang kedua kalinya. Saya serahkan kembali kepada Prof. Made. Terima kasih. Terima kasih Pak Zainuddin. Gimana Mas Rahman? Ya Bapak, kami akan penuhi sesuai dengan pembimbing Bapak. Masukan-masukan itu tetap dicatat ya. Siap, Ini siap, ada rekamnya nggak? Direkam nggak? Siap, direkam Bapak. Oke, itu bagus. Tapi rekam harus dibuka lagi. Siap, siap Bapak. Oke, dibuka terus dimasukkan dalam tesis ini. Harapan tadi kan namanya tesis ada pembimbing gitu ya. Pak Zainuddin ini jangan sampai masukan tidak dimasukkan. Siap Bapak. Siap. Harus diterima. Oke, rasa cukup. Saya kembalikan kepada Mbak Eva ya. Mbak Evi. Mbak Evi ya. Mbak Siap. Evi. Terima kasih Prof. Untuk selanjutnya Prof. Made bisa langsung diskusi dengan Pak Zain terkait kelanjutan dari tesisnya Pak Miftahul Rahman, Prof. Apakah bisa lanjut ke tahap selanjutnya atau bagaimana, Prof? Kalau saya langsung Pak Zainuddin saya umumkan Pak ya. Saya kira tidak perlu ini, Prof. Jadi kita di sini langsung saja memberikan pernyataan. Kalau saya menyatakan ini layak untuk dilanjutkan ya, dan bisa bisa lanjut untuk dipertahankan di sidang akhir nanti ya. Berdasarkan masukan-masukan yang disampaikan oleh Prof. Made oleh saya tadi. Ya. Saya kira itu tidak perlu kita berdua berdiskusi lagi. Saya kira bisa langsung disampaikan di sini menurut saya. Terima kasih Prof. Terima kasih Pak Zainuddin. Jadi kesimpulannya saudara Miftahul Rahman dinyatakan layak gitu ya untuk melanjutkan ini lebih sempurna dengan catatan-catatan yang sudah disampaikan begitu ya. Selamat untuk bekerja lebih keras lagi ya sesuai dengan waktunya, jangan sampai terlambat. Dan saya siap untuk di hasil revisinya disampaikan pada saya. Juga terima kasih sama Pak Dr. Muhammad Zainuddin. Siap Bapak. Siap. Cukup Pak, Bu Maipi? Cukup Prof. Bisa ditutup Prof. Oke. Pak Zainuddin, khusus nih Pak Zainuddin. Iya Prof. Ikut berduka cita ini. Ya. Iya Prof, terima kasih. Mohon doanya untuk ibu saya. Oke, mudah-mudahan di sisinya ya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Prof. Suaranya Prof sudah nggak terdengar lagi suaranya Prof. Mbak Evi, Prof Made sudah keluar ya? Mbak Evi? Iya Bapak sudah keluar ini Pak, sepertinya Pak. Berarti sudah selesai Mbak Evi ya? Iya Pak, sudah selesai Pak. Baik, terima kasih Mas Miftah dan teman-teman semua. Jadi mungkin ada hal teknis yang mengharuskan Prof Made keluar duluan, tapi tidak apa-apa, saya bantu untuk menutupnya. Ya. Terima kasih kepada Mas Miftah, tetap semangat, lanjut ke sidang akhir. Kemudian teman-teman yang menyaksikan seminar hasil Mas Miftah juga bisa juga semangat, ya, supaya termotivasi untuk segera menyelesaikan studinya tepat waktu. Tidak boleh molor-molor teman-teman semua ya. Jangan sampai molor, harus tepat waktu. Dan kita akan bantu bagaimana caranya ya, supaya bisa membimbing
selesai tepat waktu. Saya kira itu. Saya kembalikan ke Mbak Evi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya, dosen pembahas, kepada Promovendus, dan juga kepada seluruh partisipan. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri Zoom meeting kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak Miftah. Selamat Mas Miftah ya. Selamat. Ya, siap, Bapak.